kos, Bu. No jam kos. Sahur kali ini menunya apa, Bu? Jadi sahur kali ini menunya adalah aku makan yang sehat lagi, guys. Ini resepnya lagi-lagi by mama aku ya. Coba guys, ini tuh alpukat. Jadi alpukatnya tuh kalau aku di rumah itu suka makan alpukat itu suka dihancurin gitu loh. Jadi kayak alpukatnya tuh kayak dibejek, bukan dibejek, bukan ditumbuk juga, tapi intinya dihancurin menjadi berkeping-keping, keping kecil, keping alpukat kecil, abis itu dimakan. Absen ya Bu dosen, bagus. Makasih ya Bu dosen ya. Oke, kalau gitu kita makan aja ya. Kalian suka buah apa guys? Alpukat suka nggak? Aku sama alpukat biasa aja sih. Kayak love and hate relationship gitu. We can be friends. Kenapa aku love and hate? Karena nggak nyampe suka banget. Karena aku tuh dulu itu suka sering banget dikasih alpukat. Dan tahu gak sih rasanya kayak keseringan itu malah kayak jadi biasa aja gitu loh. Lagu kegedean ya, udah kecil ya. Oke. Keseringan kasih tuh malah kayak jadi B aja, kayak kalau misalkan kita tuh nggak pernah dikasih malah kayak suka, ya gak sih? Emang ya di hidup ini tuh tidak pernah puas manusia. Kayak dulu tuh aku sering banget dibawain pisang goreng gitu, pisang goreng atau kayak roti apa ya, roti yang kayak roti coklat gitu loh guys. Makasih Kak Boyskonya. By the way aku baru lihat nih, aku udah lihat foto sahur aku yang sudah tersebar, dan mungkin kalian udah lihat juga photoshoot sahur kan. Tapi pertanyaan aku adalah, makasih ya Kak Boyskonya. Enggak, itu kan pertanyaan aku. Pertanyaan aku adalah, siapa orang yang sahur dengan keadaan serapi itu? Bayangin kalian jam 3 pagi gitu ya, kalian udah kayak tersenyum bersama dengan anak-anak kalian, terus udah selesai masak gitu ya, udah dengan dress yang rapi, dengan senyum yang lebar, dengan aksesoris yang lengkap gitu ya. Ya kan? Nah, abis itu anak aku itu di situ tuh Erin dan juga Morin ya. Dan menurut aku itu lucu banget, cute, karena konsepnya itu Gen 11 itu jadi maminya dari Gen 12. Dan aku jadi maminya Erin sama Morin. Cocok gak guys menurut kalian aku menjadi maminya Erin dan Morin? Terus jujur itu tuh kayak, itu kan makanan asli ya. Jadi kita tuh sebenarnya take-nya tuh ada kayak beberapa kali gitu loh guys, kayak ada beberapa pose gitu loh. Misalkan kayak pose lagi ngambil makanan, pose ngambil ayam goreng, pose mengambil nasi, atau pose kayak melihat satu sama lain. Kayak we are happy family gitu loh konsepnya. Happy family-nya kerasa gak guys? Di sana hujan nggak? Tidak sih, tidak hujan. Di sini biasa aja. Makasih ya Kak. Terus itu kan fotonya itu kan pakai background nih ya, background kayak karpet gitu, karpet ala-ala gimana ya? Sebenarnya karpetnya bagus banget ya. Dia itu sangat-sangat kayak
pas banget tuh buat sahur. Tapi saking pasnya itu menurut saya itu menjadi kayak iklan sahur gitu ya. Mungkin itu adalah kayak iklan, bayangin aja itu iklan Tenggo yang kita makan pas sahur gitu ya. Gue tolong dieditin nggak, terus kayak dengan lagu-lagu ala-ala sahur gitu, terus dengan kayak temanya itu ke keharmonisan di keluarga gitu. Liburannya seru tidak? Seru. By the way guys, aku itu melihat showroomnya Cepio. Katanya kalau Gen 11 itu, kalau ngomong itu sangatlah apa ya, bocil gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Aku pun sedikit setuju gitu ya, karena emang menurut aku itu Gen 11 itu pembahasannya itu bocil gitu. Misalkan kayak Anin pun yang sebenarnya dia itu bukan bocil, tapi dia itu sangat cocok kalau bermain dengan para bocil-bocil gitu loh. Karena dia juga kan dia kan juga badannya mini gitu ya, mukanya mini, suaranya mini, dan kepribadiannya juga mini. Jadi dia itu cocok untuk bermain bisa bocil-bocil gitu loh. Kayak kalau dia digabungin sama bocil ya udah gitu loh, orang nggak tahu kalau misalkan dia itu kelahirannya tuh sebenarnya udah nggak bocil. Ya nggak sih, bener sih, kamu aja cocok sih jadi bocil weh. Aku kok gitu sih guys, aku itu tidak bocil ya. Ini jahat nggak guys? Nggak kok, nggak jahat. Body swimming. Body swimming berenang dong. Kepribadian Mini kayak gimana tuh? Kepribadian Mini tuh apa ya sebenarnya? Kayak semua yang dilakukan oleh Anin itu kecil gitu loh. Misalkan kayak makan, suapannya itu kecil. Terus abis itu apalagi yang kecil dari Anin ya? Kayak dia melakukan gerakan pun tuh kecil. Misalkan kayak dia kayak ngapain ya? Mengambil barang tuh kayak pergerakannya itu kecil gitu. Menurut aku ya. Apalagi yang kecil dari Anin? Langkahnya kecil. Iya, langkahnya kecil. Terus sih kalau lihat teater pun kelihatan bocilnya. Emang kakak lihat teater? Ya gimana dia minimalis. Nah, minimalis itu adalah salah satu buku style interior design. Cepuin kanin, cepuin saja. Siapa takut? Gak makan. Ini aku lagi makan guys, makan alpukat. Yang suka ngejok salty garing di Gen 11. Siapa guys? I don't know. Udah gitu sebetulnya kayak Gen 11 itu menurut aku kayak terbalik-balik gitu ya. Kayak untuk umur gendis yang dia itu adalah seorang anak paling kecil, anak bontot, tapi dia itu kayak nggak sebocil itu. Dia itu ada sisi dewasanya, apalagi kalau di stage dia itu dewasa menurut aku. Kalau misalkan di backstage pun dia dewasa, dan di stage itu dia lebih dewasa lagi, apalagi kalau dia itu udah Nami dan Shonan. Siapa tadi yang ayamnya dicuri? Ini ya guys, ini masih foto ini ya, foto sahur aku ya. Nggak dicuri guys itu. Tapi itu jujur emang makanan itu sangat terlihat enak gitu. Jadi sebenarnya kayak kita pun yang lagi photoshoot itu
ingin mencuri gitu loh. Apalagi aku itu dapat kayak kloter foto yang pertama-tama, jadi itu dimana ayamnya itu masih utuh dan masih rapi gitu ya, kayak pengen banget saya makan itu. Terima kasih udah nemenin sahur aku. Makasih juga ya udah mengikuti kelas sahur aku. Ya aku kesiangan baru bangun belum sahur. Ayo atuh. Makasih ya Kak buat diskonnya. Sekarang kelas apa Bu? Hari ini tuh kelas photoshoot. Jadi kalau tadi aku sudah abis ngomongin photoshoot sahur aku, kenapa kita nggak ngomongin photoshoot yang lainnya? Ayo, photoshoot apa yang kalian penasaran? Photoshoot ini deh, kan sebelum photoshoot sahur itu kan adalah photoshoot yang sekolah bukan, yang pakai baju sekolah. Yang itu tuh photoshoot Valentine ya. Yang aku itu pakai baju putih. Kalau kalian nggak tahu yang mana fotonya, cari ya. Aku taruh di sini di link berikut. Ding 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 ding. Nah kalau itu pun juga itu lucu banget karena setnya itu lucu guys, kayak setnya kan pink banget kan itu kan, aku suka banget. Dan dia itu kayak propertinya itu coklat semua guys, kayak coklat yang berbentuk hati. Wih, bukan virus yang berbentuk hati ya guys, coklat yang berbentuk hati. Habis itu ada kayak letter gitu. Habis itu ada kayak alat-alat seperti buku, seperti alat-alat tulis. Pokoknya itu kayak konsepnya itu anak sekolah yang sedang jatuh cinta gitu ya. Nah, terus kalau misalkan photoshoot yang ini nih, photoshoot yang flowerful, yang konser, menurut aku itu adalah photoshoot terbanyak guys. Bagian itu kan ada fotonya kan ada banyak kan, ada yang buat PC lah, terus ada yang buat kalender, ada juga video yang buat teaser, dan ada juga teaser yang individu. Teaser individu tuh yang ada di TikTok. Buat kalian yang belum nonton, kalian harus nonton ya. Nah itu adalah sebenarnya menurut aku ini itu adalah satu-satunya photoshoot di mana aku rambutnya itu pendek guys. Jadi menurut kalian aku lebih bagus sama pendek apa rambut panjang? Aku jujur sebetulnya aku lebih suka rambut panjang karena rambut aku itu menurut aku itu adalah termasuk kategori yang tebal. Jadi kalau misalkan rambut aku pendek itu akan, makasih ya Kak buat diskonnya. Kalau misalkan rambut aku pendek itu akan kayak lebih numpuk gitu di atas, jadi kayak rasanya itu sangat padat gitu ya, seperti lalu lintas Jakarta yang padat. Oke. Habis itu jadi aku lebih suka rambut panjang gitu ya. Dan pas itu banyak banget yang di shoot guys, jadi kayak ada foto, ada videonya itu kan juga pakai masing-masing itu kan pakai bunga kan guys. Jadi kayak bener-bener semuanya itu sangat terkonsep menurut aku ya. Dan juga bahkan background semua member itu berbeda-beda gitu warnanya. Kalau misalkan background aku itu waktu itu warna marun. Keren sekali. Awas dirujak sih. Maksudnya apa nih dirujak? Gundul bu, cocok. No ya, gundul-gundul ya. Makasih ya kak buat diskonnya. Kalian tuh punya gak sih temen yang random banget? Maksudnya tuh kayak randomnya itu random dalam hal hairstyle gitu ya. Kayak temen aku tuh ada, maksudnya ini pas sekolah ya, dulu ya udah lama ya, kayak ada temen aku yang dia tiba-tiba tuh botak gitu loh. Cowok sih, cuma maksudnya kan kayak buat apa aja gitu loh. Kayak kamu tuh udah dikasih rambut tapi kayak tiba-tiba dipotong botak itu untuk apa? Kamu mau memamerkan kepala kamu kah? Terus kalau aku juga lumayan random sih terkait dengan hairstyle aku gitu loh. Kayak aku tuh pernah tiba-tiba aku potong poni.
Itu kalau untuk Moni enggak. Sebenarnya kayak kenapa aku bilang random itu adalah karena sebenarnya aku itu nggak terlalu cocok pakai poni ya menurut aku, tapi aku kayak potong aja gitu karena pengen aja, karena aku keren kalau botak. Emang iya, coba mana buktinya, biar adem botak. Tapi kalau adem itu ya, kalau botak itu ya, kalau misalkan upacara itu kan bener-bener kayak panas banget, kayak kesengat matahari secara full twing gitu loh. Kayak bayangin kalian itu jam pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi kan sebenarnya juga udah panas kan guys, terus kalian kayak di bawah matahari, kalian upacara, terus habis itu kayak berjam-jam kalian dijemur, itu kayak sangat-sangat panas sih menurut aku sih. Kan tinggal pakai topi, ya betul betul sih. Tapi emang kan kalau upacara pakai topi, aku kalau upacara nggak pakai topi. Warna rambut pirang pernah? Belum. Kami Persatuan Botak Indonesia sangat marah. Persatuan Botak Indonesia berarti PBI gitu ya. Oh jadi kalian tuh selama ini pakai topi kalau misalkan upacara, berarti ngechat banget dong. Berarti aku doang yang nggak pakai topi, jadi aku panasan guys. Aku baru tahu kalau kalian tuh ternyata pakai topi. Sekolah saya ternyata memang beda. Ini kelas subuhnya kenapa malah gibah? Lah terus mau apa lagi nih? Kalian bukan suka biasanya kalau misalkan dosen tuh mulai bercerita tentang sejarah hidup mereka gitu ya. Dulu itu aku punya guru ya, pada suka cerita semua gitu loh. Jadi kayak dia itu guru PKN gitu. Sebenarnya dia itu sangat informatif gitu ya. Dia itu kita sebut UUD berjalan karena dia tiba-tiba bisa ngomongin kayak suatu pasal yang dia itu hafal sampai isi-isinya dan arti-artinya gitu ya. Jadi selama kelas itu kan, kalau kelas PKN itu kan ada bukunya kan, ada buku cetaknya gitu yang kita semua tuh pegang. Nah biasanya itu kalau kelas tuh biasa formatnya gini nih. Jadi pada awal kelas itu dia bakal suruh kita membaca buku cetak itu gitu loh, secara bergantian. Semua murid tuh disuruh baca gitu ya. Jadi setelah baca itu dia tuh akan menjelaskan tentang yang kita baca itu ya. Nah setelah dia baca dan dia jelaskan itu, akhirnya mulailah dia mengaitkan cerita-cerita itu dengan kisah dia gitu lah. Nah setelah itu ya udah deh, sampai istirahat gitu kita dengerin dia cerita. Dan kebetulan dia itu adalah wali kelas saya gitu ya, jadi sangat-sangat saya suka gitu. Dan dia itu lucunya, aku tuh punya koko kan, koko aku itu juga sekolah di sekolah yang sama. Dan makasih ya Kak Boyskonya. Dan dia itu kenal sama koko aku gitu. Sebelumnya juga dia itu pernah ngajar koko aku. Jadi setiap kali aku ketemu, dia tuh bakal kayak, Sin, kokomu mana gitu. Dia selalu kayak gitu, kayak, Sin, kokomu mana gitu. Terus maksud aku ya, koko aku ya ada gitu loh, tapi aku tidak 24 jam bersama koko aku. Jadi kayak, ada pak gitu aku jawabnya. Karena ya gak mungkin aku terus-terusan bareng koko aku gitu, kayak aku di kelas terus koko aku ikut aku ke kelas, itu kan tidak mungkin ya, hanya untuk bertemu dengan wali kelas saya itu tidak. Jangan nyari yang gak ada pak. Mata de koko. Lupa bawa. Ya udah bisa ya berarti. Kamu mana? Lupa bawa pak. Nah itu guru yang satu. Terus aku ada juga itu guru yang dia itu juga suka bercerita banget. Yang ini beda lagi, gurunya guru matematika gitu ya. Guru matematika ini suka sekali bercerita. Jadi kalau aku itu dulu tuh matematika aku tuh banyak banget guys. Maksudnya kayak kelasnya itu panjang ya. Jadi misalkan kayak ada 3 jam pelajaran. Makasih Kak buat infonya. Ada 3 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya itu kita makan dulu guys, ya ampun udah mau rusak deh.
Sampai lupa kasihkan cerita, udah kayak dosen aku nih. Makan alpukat. Tau gak sih kalau alpukat tuh banyak ininya, tau, banyak variasinya, kayak bisa dijadiin makanan ini juga bareng sama roti, bareng sama sushi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kalau misalkan guru mat aku yang suka cerita itu ya. Jadi mat aku itu ada 3 jam pelajaran gitu ya. Dimana 1 jam pelajaran itu mungkin, aku udah lupa sih karena aku SMA-nya udah lama ya. Antara 40 menit atau 45 menit. Aku rasa 45 deh, atau 50 gitu ya. Pokoknya ya agak lama kan ya. Kalau misalkan 40 kali 3 aja udah 120 menit, dimana itu 2 jam. Kalau 50 kali 3 aja 150 menit, dimana itu 2 jam setengah gitu ya. Dan menurut aku di 2 jam setengah itu 45 biasanya. Ih, kamu keren banget ya, tahu ya sekolah aku ya. Kok kalian pada kompak sih 45 biasanya? Kalian janjian dulu nih. Nah, pokoknya ya udah anggap aja begitu ya. Kalau 45 menit berarti 45 kali 3 itu adalah 135 menit, dimana itu adalah 2 jam 15 menit ya. Dan di 2 jam 15 menit itu adalah kita itu lumayan bisa menyerap banyak ilmu gitu. Sebetulnya ya, kita bisa punya banyak ilmu banget di 2 jam 15 menit itu. Tapi kalau guru aku itu dia tuh seringnya itu dia itu suka bercerita tentang cerita pribadi dia gitu ya. Guru mataku ini juga dia itu lumayan lumayan dekat sama kita gitu, karena dia itu juga suka bercerita kan. Tapi ada satu yang saya itu sebetulnya sangat tidak setuju dengan guru ini. Dia itu suka bercerita, tapi kalau udah masuk ke jam mau pulang sekolah, dia itu bakal ngasih tugas guys. Jadi udah dia itu cerita panjang-panjang nih, ya udah kita seneng dong gitu ya. Terus misalnya kayak 15 menit sebelumnya dia tuh bakal ngasih tugas, dan tugasnya itu sangat banyak. Biasalah, bersin gak jadi ya. Tugasnya itu sangat banyak, dimana tugas itu tuh sangat tidak mungkin selesai dalam 15 menit gitu ya guys. Jadi otomatis kita itu akan memperpanjang jam pulang sekolah kita gitu, menjadi setengah jam lebih telat atau 1 jam lebih telat gitu. Maksudnya kayak menurut aku, mengapa gitu loh, mengapa nggak dikasih dari awal aja, jadi kita tuh bisa ngerjain dengan tepat waktu, jadi kita nggak perlu pulang lebih sore gitu loh. Tapi ya mungkin begitu deh, mungkin begitu deh yang diinginkan oleh guru aku. Jadi suka baca nggak suka, aku lagi baca buku, ada deh pokoknya. aku tadi mencoba, sebenarnya mencoba baca buku Harry Potter guys. Tapi buku Harry Potter tuh kan tebal banget kan guys ya. Aku nggak sanggup baca buku Harry Potter ini karena aku itu lumayan bosan juga ya kalau misalnya buku yang terlalu tebal juga. Jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku nggak baca buku Harry Potter, tapi aku menonton buku Harry Potter. Menonton buku Harry Potter. Salah, ngelek. Menonton film Harry Potter. Menonton buku. Menyala buku. Hari ini aku terakhir ujian sekolah sih. Semangat ya. Kok bentar lagi sih? Maksudnya kok udah selesai sih? Katanya Anin aja masih lama banget. Gurunya nggak ada tempat curhat. Tapi ya mungkin semua guru itu emang kayak gitu gak sih guys? Semua guru itu kayak emang dia itu suka sharing sama muridnya gitu loh guys. Jadi kayak sebenarnya kalau kalian sharing itu didengerin aja guys, kalian itu tidak boleh
tidak boleh tidak mendengarkan, karena hal itu tidak akan terulang 2 kali dalam hidup Anda. Bu dosen, saya telat nggak? Nggak telat sih, tapi kayak agak udah mau selesai aja gitu kelasnya ya. Guru aku sering marah sih. Marahin apa? Guru aku itu pernah juga ada yang marah. Marahnya itu adalah dia itu orangnya itu agak, maaf, agak nggak mini gitu ya. Jadi nggak kayak kalau Anin kan mini, kalau ini tuh guru aku tuh nggak mini gitu, jadi agak besar gitu ya. Oke. Abis itu dia itu orangnya baik banget gitu, dan seperti guru pada umumnya sering pakai batik. Sebenarnya ini informasinya agak kurang relate, tapi kayak ya biar kalian bisa membayangkan aja gitu ya. Pokoknya dia itu gurunya baik, terus dia itu tidak mini, dan dia itu suka pakai batik gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya jarang marah, tapi dia itu bakal marah kalau misalkan dia itu merasa kelas itu terlalu berisik gitu ya. Nah, abis itu kita tuh pernah gitu sekali kelasnya itu berisik. Ini pas aku SMP ya guys, jadi lama banget ya guys. Dan dia tuh udah ngomongin kayak jangan berisik gitu ya. Cikgu besar. Cikgu besar kayak di Upin Ipin. Abis itu ini tuh dia udah ngomongin ya kayak jangan berisik teman-teman gitu ya. Nah, kita tapi tuh kelasnya masih berisik gitu. Akhirnya dia itu kan pakai jam tangan gitu ya. Dia pakai jam tangan di sini. Tiba-tiba dia buka jam tangannya guys. Dia taruh di meja. Tiba-tiba dia kayak bak gitu. Dia kayak pukul mejanya, kaget banget guys. Jadi kayak sekelas langsung kening guys, karena kayak suaranya besar itu. Jadi kayak misalkan kayak nah, terus kayak bener-bener kayak langsung kening gitu guys. Dia terus bener-bener dia itu marah guys. Dia tuh bener-bener kayak takut banget, karena guru yang jarang marah itu kalau sekali marah serem banget ya sih. Cigu sedang. Oh ya, abis itu aku juga ada kejadian lucu lagi guys. Jadi kejadian lucu ini adalah ketika gempa ya guys ya. Sebenarnya aku udah beberapa kali gempa selama aku di sekolah dan di kuliah. Yang aku ingat tuh sekolah pernah sekali, dan yang di kuliah itu pernah sekali. Pas aku sekolah ini tuh, jadi sekolah aku ini tuh ada di lantai 3, kelas aku ada di lantai 3. Terus abis itu pas itu kan aku kan duduknya lagi di paling belakang ya kalau nggak salah ya. Nah, aku itu seperti anak-anak pada umumnya, ya sudah aku tuh di kelas ngobrol gitu kan sama teman-teman gitu kan. Terus tiba-tiba nih tiba-tiba tuh pada bilang kayak, oh gempa gitu kan. Lah maksudnya gempa apa nih? Aku aja kayak ngobrol biasa aja gitu kan. Aku nggak merasakan gempa, mungkin karena aku kasihkan ngobrol juga gitu ya. Bentar, minum dulu iklan. Oke. Nah, karena aku nggak menyadari itu gempa, akhirnya kayak guru kayak tenang gitu kan. Aku kayak, lah aku juga emang tenang karena aku nggak mendengar gitu loh kalau itu tuh gempa gitu kan. Akhirnya tapi karena itu kita tuh pada takut semua, akhirnya ya udah kelasnya diturunin deh, jadi ke paling bawah gitu kan. Akhirnya ya sudah, kita tidak jadi belajar. Nah, tapi itu baru dari lantai 3 gitu ya. Sedangkan pas aku di kampus itu aku juga lagi belajar, dan aku tuh di lantai berapa ya kalau salah, mungkin lantai 7 atau lantai 8. 7 mungkin ya, 7 ya. Mungkin aku tuh lantai 7. Nah, itu aku tuh lagi belajar juga guys. Itu bahkan aku lagi presentasi itu pas kuliah. Oh, ini juga kayaknya ini satu fun fact yang aku tuh belum pernah cerita ya guys ya. Satu fun fact yang aku belum pernah cerita mengenai awal perjaketian aku. Jadi pada saat aku awal JKT, aku tuh ada satu dosen yang aku itu sangat takut. Aku tuh pernah nangis gara-gara dosen ini, karena seperti yang kalian tahu ya, mungkin kalian anak desain akan mengetahui fakta
di balik desain gitu ya. Kita itu sebagai anak desain itu kita tuh udah capek-capek bikin desain. Ya ampun, udah gak tidur, udah bikinnya itu sampai malam, begadang-begadang gitu ya. Dan pas kita kumpulin ke dosen tuh kayak brok gitu. Dosen itu bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat kita sakit hati. Misalkan kayak, apa ini? Saya gak suka gitu-gitu ya. Tapi ini cuman contoh ya guys ya. Habis itu tuh pokoknya ada satu dosen aku yang killer. Dosennya ini tuh cewek gitu ya. Dan menurut aku dia itu sangat-sangat bikin aku takut. Karena kayak bukan aku doang yang takut guys, semua teman aku tuh takut kalau misalnya udah ketemu dia. Nah ini tuh pas aku kan awal masuk JKT itu semester 3 ya guys ya, semester 3. Semester 3 itu kan masih mahasiswa lumayan baru lah ya guys ya. Jadi kayak masih awal gitu di perkuliahan. Nah aku ini lagi kelas dia gitu loh. Ini pas awal JKT aku masuk kelas dia gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya udah mau deket-deket konser Enif 11 yang di Semarang. Jadilah begini, kan Enif konser di Semarang itu bertabrakan dengan presentasi akhir aku, tapi kebetulan tuh tugas kelompok gitu ya. Nah abis itu aku izin gitu loh ke dia. Aku nggak tahu sih aku udah cerita apa enggak ya, tapi pokoknya aku izin ke dia kayak, ibu maaf saya izin nggak bisa ikut presentasi ya karena saya ada keperluan konser gitu loh. Nah terus habis itu dia tanya konser apa gitu kan. Aku bilang konser konser nari gitu kan. Terus dia bilang, kamu nonton apa kamu tampil gitu kan. Aku bilang, aku tampil bu. Terus habis itu, oh my god guys, aku low bat. Terus apalagi sih ini sampai mana sih, aku bingung deh. Nah habis itu aku bilang aku nari gitu kan. Terus udah nih gempa. Jadi kayak percakapan kita itu terpotong karena gempa gitu loh. Jadi kayak aku lagi ngobrol tapi tiba-tiba tuh kayak mau disuruh turun gitu loh karena gempa gitu kan. Terus habis itu pas kita lagi keluar, pas kita lagi proses evakuasi gitu ya, pas kita lagi proses kita berlari-lari, dia malah nanya kayak, kamu itu konser apa? Konser Natal gitu kan. Aku karena itu kan jamnya lagi tanggalnya itu bertepatan dengan Desember ya, berarti kan dekat-dekat Natal gitu kan. Makanya dikira aku itu konser buat Natal. Nge-like Min emang iya. Min lagi emang aku admin. Oke, dikira aku tuh konser Natal gitu kan. Aku bilang, enggak bu, aku kok bukan konser Natal, konser JKT gitu kan. Terus habis itu dia bilang, oh JKT yang nyanyi itu ya. Terus dia bilang, anak saya suka itu. Dia malah ngomong kayak gitu, anak saya suka. Terus akhirnya aku dibolehin guys. Terus habis itu kayak dosen aku yang sangat galak ini dia malah kayak, semangat ya gitu guys. Osinya siapa tanyain? Wih, kalau sekarang osinya aku dong. Jatuhnya bukan galak kali, lebih ke tegas gak sih? Nah ini itu sebetulnya emang iya dia itu bener bukan galak tapi lebih ke tegas. Tapi kalau misalkan ke mahasiswa semester awal tuh dia tuh bener-bener galak banget, kayak mungkin semacam mos gitu kali ya. Dia itu mau membangun image yang kayak roar gitu, kayak roar banget image-nya dia gitu. Jadi dia itu galak gitu kalau semester awal. Cuman kalau semester atas tuh dia tuh udah membaik, tes mental. Betul. Si azan sih. Jadi sudah azan kah guys? Kalian sudah selesai makan kah semuanya? Sudah. Kita langsung aja ya, kita baca podium ya. Dari nomor berapa guys? Oke deh kalau gitu maunya dari nomor 15 ya. Ada Kak Firman XYZ 9431. XYZ nya apa nih artinya nih? Kepada saya Kak in the SFR. Terima kasih Kak hadir. Terima kasih. 13 ada Kak Arya. Terima kasih ya Kak Arya. 13 ada Kak Fahri Rek. Terima kasih banyak Kak Fahri. 14 ada Kak Rizky, osinya Kristi. Terima kasih ya Kak Rizky.
Kelas 10 ada Kak Abimanyu, terima kasih. Sebetulnya ya, aku tuh kemarin tuh nanya sama Anin, karena nama teman Anin tuh ada yang Abimanyu gitu kan. Kemudian aku lihat pas dia itu di grup tuh ada, di grup kelas dia tuh ada yang namanya Abimanyu gitu. Terus aku tanya kayak, ini dia itu sering nonton showroom nggak, Nin? Gitu. Aku tanya gitu, ini sering nonton showroom nggak dia? Terus dia bilang, enggak sih, nama Abimanyu tuh banyak. Bukan cuma satu gitu kan, karena aku tuh bener-bener gak pernah dengar gitu nama kakak di sebelum-sebelumnya. Jadi aku kira tuh kayak nama kakak tuh kayak jarang banget gitu, kayak unik banget gitu lah. Tapi ternyata aku aja yang kurang eksplorasi gitu ya. Terus kemudian ada Kak Q, Q, satu nama doang lagi. Kenapa ada Kak L dan B? Terima kasih ya Kak L dan B. Ketujuh ada Kak Adin. Sama karena ada Kak Ara. Tumben nih Kak Adin sama Kak Ara anteng. Masih lagi ini ya, lagi menghuni bangku belakang. Kelima ada Kak Vito Aditama. Terima kasih banyak ya Kak Vito. Keempat ada Kak R. Ini pasti sengaja deh biar aku gak bisa baca deh. KRDTKY 11. Izin join kelas. 11 izin join kelas. Saya harus baca apa? RDTKY gitu. RDTKY gitu bacanya. Ketiga ada Kak Angger Cynthia, always lucu. Makasih ya Kak. Kan juga always lucu. Kedua ada Kak Amin, terima kasih ya Kak. Kesatu ada Kak Deren Hio Tokyo, terima kasih banyak. Nama-namanya gak jelas ya kan, sama juga kayak nama kamu Pibeu. Oke, kita foto dulu ya guys. Oke, terima kasih yang udah join live aku pada hari ini. Dadah, nama aku Delas. Oke, makasih ya yang udah jelas ya, kucing kalem. Temen ke tipsen katanya Bu. Gimana caranya aku absen kalau namanya begitu? Bye bye semuanya, terima kasih yang udah menonton ya. Selamat berpuasa. Semoga lancar sampai nanti berbuka puasa. Dadah.